Pada masa lampau, ketika alam masih dipenuhi keajaiban dan dunia belum sepenuhnya tersentuh oleh peradaban manusia, hiduplah seorang petapa sakti bernama Datu Mabrur. Ia memilih menjalani kehidupan sunyi, jauh dari keramaian, dan menetap di sebuah tempat terpencil di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Di sana, ia menjalani tapa yang berat demi menyampaikan satu permohonan sakral kepada Sang Pencipta. Permohonannya bukanlah kekayaan, kejayaan, atau keabadian. Datu Mabrur hanya memohon agar dianugerahi sebuah pulau kecil, sebuah tempat tenang yang kelak bisa menjadi warisan suci bagi keturunannya. Sebuah tanah di tengah lautan luas yang bisa menjadi tempat tinggal anak cucunya di masa depan. Selama bertapa, Datu Mabrur menjalani laku yang amat berat dan penuh kesabaran. Di malam hari, tubuhnya seakan membatu, kaku oleh udara dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ia duduk diam tanpa bergerak, berselimutkan angin laut dan suara debur ombak. Di siang hari, panas matahari menyengat kulitnya tanpa ampun. Tubuhnya menjadi kurus kering, seolah daging telah luruh dari tulangnya. Ia tidak makan apapun, hanya hidup dari air hujan dan embun yang menetes dari daun-daun atau jatuh ke bebatuan di sekitarnya. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya tiba hari terakhir dari tapa panjangnya. Laut yang biasanya beriak kini mendadak hening. Langit biru memantulkan ketenangan yang tak biasa. Tapi di balik ketenangan itu, datang seekor ikan todak raksasa, muncul dari kedalaman. Dengan moncong tajam mengarah ke Datu Mabrur. Tanpa aba-aba, ikan todak itu melesat cepat, menyerang sang petapa yang tak bergeming. Namun dengan kesaktian luar biasa, Datu Mabrur menangkis serangan itu tanpa membuka mata, apalagi bergeser dari tempat duduknya. Tangkisan itu begitu kuat hingga membuat sang ikan todak terhantam karang dan terjepit di celah bebatuan. Barulah Datu Mabrur membuka matanya. Ia berjalan mendekat, menatap dalam-dalam mata sang makhluk laut yang baru saja mencoba mencelakainya. Dengan suara tenang, Datu Mabrur bertanya, "Mengapa kau menyerangku?" Sang ikan todak menjawab dengan nada berat, menjelaskan bahwa pertapaan panjang Datu Mabrur telah mengacaukan arus dan kestabilan laut, menyebabkan kekhawatiran besar bagi semua penghuni samudra. Ternyata, makhluk raksasa ini bukan ikan biasa, ia adalah raja dari seluruh bangsa ikan todak, pemimpin dari banyak makhluk laut. Ia hanya ingin melindungi rakyatnya dari kekacauan yang terus meningkat. Namun, ia menyadari bahwa kekuatan Datu Mabrur terlalu besar untuk dilawan. Ia tak punya pilihan selain mengakui kekalahannya dan memohon maaf. Mendengar penjelasan itu, hati Datu Mabrur luluh. Ia membebaskan sang raja dari jepitan batu karang. Sebagai balasan atas belas kasih itu, sang raja ikan todak menawarkan berbagai hadiah kepada Datu Mabrur, istana megah di dasar laut, emas, dan permata berkilauan. Tapi Datu Mabrur menolak dengan lembut. Ia tidak menginginkan harta, hanya satu hal, sebuah pulau untuk keturunannya. Sang raja ikan todak terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia menyanggupi permintaan itu. Malam itu, laut bergemuruh hebat. Dari kedalaman samudra, muncul jutaan ikan todak yang bersama-sama mendorong daratan dari bawah laut ke atas permukaan. Sambil bekerja bahu-membahu, mereka meneriakkan satu kata penuh makna, Saijaan, yang berarti seya sekata. Sebagai simbol kebersamaan dan tekad yang satu untuk mewujudkan impian Datu Mabrur. Akhirnya, daratan itu muncul ke permukaan. Sebuah pulau yang lahir dari perjuangan bersama antara makhluk darat dan makhluk laut. Datu Mabrur menamai tempat itu Pulau Halimun. Disitulah ia tinggal, dan disitulah kelak anak cucunya hidup. Hingga kini, kata Saijaan dijadikan slogan kebanggaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan ikan todak dijadikan sebagai lambang daerah simbol persatuan, kekuatan, dan sejarah yang tak terlupakan.